Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis teori birokrasi organisasi, perspektif Max Weber dan Islam dalam konteks dakwah di Indonesia. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Muhammad Aruna Rashid, dan Nesti Yusmia, Rahma Alia, dan Sabila. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu dari backgroundnya sendiri adalah dalam organisasi itu birokrasi dipandang sebagai sebuah sistem yang membantu mengelola segala sesuatu dengan cara yang terorganisir, logis, dan efisien. Dan salah satu orang pertama yang benar-benar menjelaskan ide ini cara rinci adalah Max Weber, seorang sosiologi Jerman. Dia mengatakan bahwa birokrasi adalah cara paling logis untuk mengatur berbagai hal di dunia yang rumit ini. Dalam pandangan Weber, birokrasi yang baik harus memiliki aturan yang jelas, orang-orang dengan pekerjaan yang spesifik, rantai komando, dan cara yang konsisten dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, ada teori birokrasi menurut Max Weber. Eh, Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai cara yang paling logis dan efektif untuk mengatur administrasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Menurut Weber, birokrasi muncul karena masyarakat modern membutuhkan sistem manajemen yang teratur, konsisten, dan bebas dari bias-bias pribadi. Dia percaya, dia percaya bahwa birokrasi memainkan peran penting dalam mengkoordinasi sebagai kegiatan yang kompleks dalam masyarakat industri yang berkembang pesat. Berkembang pesat. Eh, Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nesti, 2 halaman. Oke, selanjutnya ada pertama, karakteristik birokrasi Max Weber. Weber menguraikan beberapa karakteristik utama birokrasi yang ideal. Yaitu yang pertama ada hierarki otoritas, yang kedua ada pembagian kerja, yang ketiga ada aturan formal, yang keempat ada impersonalitas, yang kelima ada kompetensi teknis. Nah, berikutnya B, konsep birokrasi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, birokrasi dipandang bukan hanya sebagai sistem administrasi, tetapi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Birokrasi Islam berfokus pada pelayanan kepada masyarakat atau khidmah dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Alia. Oke, selanjutnya itu ada prinsip slide-nya. Yang pertama itu ada amanah, di mana setiap peran dalam organisasi ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Lalu yang kedua ada adil, di mana pelayanannya harus dijalankan dengan adil. Lalu yang ketiga ada syuro. Setiap mengambil keputusan ini harus dikonsultasikan atau dimusyawarahkan. Lalu yang keempat ada akuntabilitas, di mana para pemimpin administrasi ini bertanggung jawab kepada atasan atau instansi tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada secara implementasinya mengenai birokrasi, diambil dari salah satu contoh birokrasi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang mendirikan lembaga kunci pemerintahan seperti Baitul Mal dan memperkenalkan sistem gaji yang ada bagi pegawai negara berdasarkan prinsip keadilan. Dan juga menerapkan sistem pencatatan administrasi yang terorganisir dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Next. Selanjutnya, ada menghubungkan birokrasi Max Weber dan birokrasi Islam dalam konteks dakwah Indonesia. Yang pertama, persamaannya dilihat dari sistematika kerja,
Baik konsep birokrasi Max Weber maupun prinsip Islam menekankan pentingnya sistem kerja yang terstruktur. Lalu yang kedua, mengenai pembagian tugasnya, di mana dua-duanya ini mengakui kerangka kerja dengan pembagian tugas yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Lalu yang ketiga, akuntabilitas, di mana sama-sama menekankan pertanggungjawaban administrasinya pada hierarki organisasi. Lalu dilihat dari perbedaannya, yang pertama motivasi fundamental. Birokrasi Weber ini utamanya bertujuan untuk efisiensi dan rasionalitas, sedangkan birokrasi Islam mengejar efisiensi dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Menurut Max Weber, birokrasinya hubungan dalam menjaga agar tetap impersonal untuk menjaga objektivitas. Lalu dalam Islam menekankan keseimbangan antara profesionalisme dengan kasih sayang atau rahmah. Lalu yang ketiga, sumber hukum dan peraturannya, di mana Weber ini landasannya pada hukum positif yang sekuler, sedangkan Islam pada prinsip-prinsip syariahnya. Next. Ya, untuk selanjutnya bisa dipaparkan oleh Caca. Selanjutnya ada relevansi birokrasi Max Weber dan birokrasi Islam dalam konteks dakwah di Indonesia. Contoh nyata relevansi integrasi birokrasi ala Max Weber dan prinsip birokrasi Islam dalam konteks dakwah di Indonesia. Yang pertama ada Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah atau disingkat dengan PPTI di Sumatera Barat. PPTI mengadopsi struktur birokrasi yang terorganisir dengan jelas, mencerminkan prinsip rasional, legal, legal Max Weber. Setiap posisi dalam pesantren memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta prosedur administratif yang terdokumentasi dengan baik. Yang kedua ada program Mawar Emas oleh Kementerian Agama. Program Mawar Emas merupakan inisiatif dakwah yang mengintegrasikan pendekatan birokrasi Weberian dengan nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, dan prosedur yang terdokumentasi, mencerminkan prinsip rasional legal Weber. Selanjutnya, langsung kesimpulan. Teori birokrasi Max Weber dan konsep birokrasi dalam Islam sama-sama menekankan pentingnya struktur organisasi yang sistematis, pembagian tugas yang jelas, dan akuntabilitas. Max Weber menawarkan pendekatan birokrasi rasional legal yang menekankan efisiensi dan formalitas. Sementara Islam menambahkan dimensi spiritual dan etis dalam pengelolaan organisasi. Dalam konteks dakwah di Indonesia, integrasi kedua pendekatan ini terbukti relevan dan efektif. Oke, mungkin baik eh, hanya segitu yang bisa dipaparkan dari kelompok 4 tentang analisis teori birokrasi organisasi perspektif Max Weber dan Islam dalam konteks dakwah di Indonesia. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.